Apa peran atau tugas Roh Kudus? Pertama, mewahyukan firman Tuhan. Setuju? Ya. Kedua, melahirbarukan dan mengubah orang berdosa. Ya, tadi saya bilang, orang lahir baru dari atas ke bawah. Kata yang dipakai mempersatukan kita dengan Roh Kudus itu namanya baptizomen. Ya, jadi verb indikatif aorist. Jadi itu jelas, Saudara. Mengubah orang berdosa dari suka dosa menjadi membenci dosa. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi siapa yang hidupnya sudah mengalami kelahiran baru, siapa yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, makin lama dia akan makin membenci dosa. Dan gak boleh dualisme. Gak boleh mengalami split. Ya. Ketiga, mempertumbuhkan iman melalui pendengaran akan firman yang telah diwahyukannya itu. Jadi, iman bertumbuh pada dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi ada kelompok tertentu, kenapa bahasa roh boleh rame-rame? Karena bahasa rohnya itu mengandung firman, walaupun tidak perlu ditafsir atau diterjemahkan. Nah, nanti kita lihat, apakah benar itu? Bahwa bahasa roh yang rame-rame itu mengandung firman sehingga untuk pertumbuhan iman. Nggak perlu ada yang nafsir. Kenapa? Setiap orang sudah ngomong sendiri. Jadi nggak perlu ada yang nafsir. Nggak ngerti juga ya sudah. Ya. Jadi apakah benar begitu? Nanti kita lihat Alkitab ngomongnya gimana. Kedua, apakah benar bahasa roh itu adalah kunci penyembahan yang berkenan kepada Tuhan? Pertanyaannya, mana ayatnya? Jadi kalau engkau menyembah, levelnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Mandarin, itu belum mengungkap rahasia Allah kata mereka. Tapi kalau engkau menyembah, sampai bahasa nggak bisa orang ngerti, wah penyembahanmu hanya bisa mencapai rahasia Tuhan. Itu penyembahan yang tertinggi. Pertanyaan saya, mana ayatnya? Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria itu, kamu sekarang sudah tahu siapa aku? Engkau akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Benar kan? Dalam roh dan kebenaran, bukan dalam bahasa roh. Tolong ya kalau ada bahasa Indonesia yang salah, koreksi saya. Benar gak? Menyembah dalam bahasa roh dan kebenaran. Benar? Enggak kan? Dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, saudara? Paulus berkata demikian dalam 1 Korintus 14. Aku bisa beribu-ribu berkata-kata daripada orang lain. Aku ini lebih hebat bahasa roh. Tapi kalau aku berkata-kata tidak dimengerti orang lain, apa gunanya? Karena ketika aku berbahasa roh, rohkulah yang berbicara. Tapi ketika aku bernubuat, akal budikulah yang akan berkata-kata. Aku lebih pilih bernubuat daripada berbahasa roh. Itu siapa yang ngomong? Alkitab. Bukan saya. Ya, jadi, kalau begitu menyembah di dalam bahasa roh, benarkah itu penyembahan yang tertinggi? Karena mereka mengambil daripada Yoel? Jawabannya tidak. Karena menyembah dalam roh kebenaran. Berarti roh kita sudah bersatu dengan Kristus. Union with Christ. Dan kita menyembah dalam kebenaran karena kita sadar. Siapakah yang kita sembah, yang kita kenal. Itu kuncinya. Oke? Membangun atau menghidupkan hati yang selama ini telah membeku. Nah ini Yeskiel tadi. 36, 26 sampai 27. Ya. Jadi sebagai satu pribadi ia berkuasa dengan pemikiran, perasaan dan kehendaknya. Bapak Saudara, berarti Roh Kudus itu dia pribadi, dia bukan kuasa. Saya ulangi ya. Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia bukan kuasa. Alkitab mengatakan dia adalah pribadi
ketiga dari Allah Tritunggal, dia juga harus disembah. Dia harus dihormati. Maka hati-hati dengan lagu-lagu yang memaksa Roh Kudus bekerja. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ulang lagi, paksa lagi, ulang lagi, paksa lagi. Saya tanya saudara, Roh Kudus adalah Allah. Waktu lagu itu diulang-ulang, kalau engkau sebagai papa, anak sampai merengek-rengek, papa beliin HP, papa beliin HP. Kamu di situ, aduh gemes banget ini anak, memang papamu budak gitu kan. Terus paksa gitu loh. Terus saya tanya, saudara, kalau engkau jadi orang tua, jawab gak permintaan anakmu di depan matamu? Tuhan kan tahu kan, mana yang terbaik untuk orang disembuhkan. Sembuh mujizat yang tidak bisa ditiru oleh setan adalah kelahiran baru. Tapi mujizat masalah fisik semua bisa ditiru oleh setan. Pertanyaan saya, waktu WL paksa-paksa terus seperti itu, Roh Kudus sedih gak? Jawab, Roh Kudus sedih gak? Sedih. Nah saat itulah saudara, kenapa orang itu terus ulang-ulang lagu itu, terus paksa. Karena mereka beranggapan Roh Kudus adalah kuasa, yang ngatur adalah WL. Sehingga waktu WL berhenti, semuanya berhenti. Penyembahan dalam roh, WL berhenti, semuanya berhenti. Berarti Roh Kudus tunduk kepada WL atau WL tunduk sama Roh Kudus. Berarti Roh Kudus tunduk kepada WL, worship leader itu. Nah ini kekacauan. Kenapa saudara? Karena mereka percaya Roh Kudus itu adalah the power. Celakanya kuasanya hanya dilihat kepada mujizat lepas mujizat. Pelan pekerjaan Roh Kudus adalah menginsapkan dunia daripada dosa, memimpin kita dalam kebenaran, membuat kita lahir baru, dan memimpin kita akan selalu melayani Tuhan. Nah, jadi di sini kita perlu melihat dia adalah pribadi, jangan kuasa. Jadi nggak boleh disuruh-suruh ya, namanya itu kurang ajar. Ya, makanya ada lagu him yang bagus itu ya, ketika kita beribadah suci. Sucinya berapa kali? 3 kali. Nah jadi ini jelas, jadi Roh Kudus memimpin kita masuk sehari-hari dalam hidup kebenaran. Kedua, pengertian peran Allah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama kita lihat, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memunculkan buah roh. Bukan buah-buah roh ya. 9 buah roh, mereka katakan juga 9 buah manifestasi baptisan Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 2:12. Nah sebelum saya memunculkan ini, saya mengajak kita 9 buah roh dengan 9 buah manifestasi baptisan Roh Kudus. Sekarang kita lihat, apakah ayat 10-nya itu benar-benar adalah disebut bahasa roh atau bahasa-bahasa yang lain? Nah silakan Bapak Saudara sekarang lihat. 1 Korintus 12 ayat 10 kita baca dalam versi bahasa Indonesia LAI. Setelah itu yang bawa ESV, New King James, tolong dibaca. Dan saya akan bacakan nanti dari bahasa Gerikanya. Oke, kita baca 1, 2, 3, iya. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membeda-bedakan macam-macam roh. Kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah ini adalah karunia menurut mereka manifestasi baptisan Roh Kudus yang paling terakhir, yang ke-9. Pertanyaan saya, sekarang lihatlah NIV. Lihatlah daripada ESV. Lihatlah Reform Bible. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya memakai heterogene gloson.
Jadi etero, gene, gloson. Nah ini apa? Ini artinya saudara, ini bahasa. Ini bahasa. Ini others. Jadi ini mengikuti berarti bahasa-bahasa lain yang berbeda. Ya, jadi ini bukan berbicara tentang glosolalia. Bahasa roh bukan. Nah, jadi sekarang silakan coret Alkitabmu. Jadi semua master plan-nya dari 1 Korintus 12 ayat 10 dari bahasa-bahasa lain daripada different kinds of tongues diganti dengan bahasa roh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab lama, papa mamamu, opungmu, kungkungmu, popomu, coba lihat. Jadi yang masih di bawah daripada 8889 ke bawah, itu yang paling benar. Bahasa-bahasa lain, difference of tongues. Berarti bahasa-bahasa Inggris, Mandarin, Prancis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang pandai bahasa itu adalah karunia. Itu adalah orang-orang yang ahli bahasa. Jadi saudara, kalau mereka mengakui 9 baptisan roh dari 1 Korintus 12, di dalam konteks itu tidak ada bahasa roh. Nah jadi saya tanya, kalau gitu siapa yang salah? Siapa yang salah kalau gitu? Jangan lihat saya coba. Tanya kiri kanan. Mereka pakai 1 Korintus 12, ya. Saya mau compare dengan buah roh. Karena buah roh yang terakhir adalah apa? Self control. Penguasaan diri. Di sini menariknya juga dikaitkan dengan orang yang memang menerjemahkan kan. Nanti kalau kita compare lagi dengan 1 Korintus 14, itu pun harus orang punya penguasaan diri. Karena pekerjaan Allah Roh Kudus selalu tertib dan teratur. Nggak pernah dia semena-mena. Nah sekarang saya tanya lagi. Jadi kalau gitu siapa yang salah? Mereka begitu yakin pakai 1 Korintus 12. 9 tanda manifestasi pekerjaan Allah Roh Kudus berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Dan ternyata yang ke-9 itu adalah bukan bahasa roh, yaitu bahasa-bahasa yang lain. Di dalam kisah kedua itu yang disebut namanya esolalia. Petrus berkhotbah pakai bahasa Aramik, orang Mesir, orang-orang lain dengarnya bahasa apa? Bahasa mereka. Terus mereka bertobat. Nah, jadi Bapak Saudara, dalam bagian ini, maka kita percaya yang paling penting jangan soal memperdebatkan 9 manifestasi daripada baptisan Roh Kudus. Yang paling penting secara pribadi kita di hadapan Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh sudah dibaptis Roh Kudus, hidupmu akan berubah serupa dengan Kristus. Di dalam konsep reform, ketika kita diperbaharui, maka the image of God kita, imago Dei kita, ya, yang paling berkaitan dengan luas, mind kita itu diubahkan. Righteousness kita, standar kita mengerti keadilan itu diubahkan. Holiness kita, kesucian kita itu diubahkan. Aspek yang lebih sempit, karakter kita, 9
daripada buah roh ini, itu akan nyata. Nah, jadi di sini saudara bisa lihat. Ketika orang menekankan sesuatu yang tidak penting menjadi penting, bisa salah gak? Saya ulangi. Ketika orang mementingkan yang tidak penting dianggap penting, bisa salah gak? Bisa salah. Kita mau mementingkan apa yang kata Alkitab itu penting. Jadi yang paling penting ketika engkau mendapatkan baptisan Roh Kudus, cara berpikirmu diubahkan. Mindsetmu tentang uang, tentang waktu, tentang pekerjaan, tentang konsep nilai, tentang konsep kenikmatan, tentang konsep apapun berubah. Standar righteousness-mu tentang kebenaran keadilan berubah. Sikap engkau mencintai kesucian berubah. Karaktermu berubah. Jadi omong kosong kalau orang mengaku dipenuhi Roh Kudus, bla 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 bla, tapi hidupnya tidak mencerminkan Galatia 5 ayat daripada 16 dan ayat 23, semua omong kosong. Dan kalau mereka comparein ini dengan 9 tanda manifestasi pekerjaan Allah Roh Kudus daripada 1 Korintus 12, dan mereka katakan, lihatlah yang ke-9 adalah bahasa roh. Kita bilang, hai teman, bagus kamu bisa melihat itu 9. Mari kita lihat yang 9. Apakah Alkitab berkata demikian? Ternyata tidak. Dia adalah heterogene gloson. Jadi berbeda. Nah di situ saudara harus pelajari itu semua. Seperti pohon yang sehat memunculkan buah yang sehat. Pohon akan memunculkan buah yang sejenis dengan pohonnya. Demikian pula orang percaya di mana Roh Kudus tinggal dalam hatinya harus memunculkan buah Roh Kudus. Oke, bandingkan dengan Matius 7. Tuhan, aku sudah mengusir setan, bernubuat, dan melakukan banyak mujizat. Ternyata saudara, mujizat bisa dipalsukan. Ya, ingat Ulangan 13. Musa sudah katakan, ada nabi-nabi yang juga bisa melakukan mujizat. Bernubuat, berkhotbah juga bisa dipalsukan. Mengusir setan juga bisa dipalsukan. Ya. Siapa yang pernah mengusir setan? Atau kebalik, diusir sama setan? Pengalaman-pengalaman itu bisa datangnya dari setan. Kedua, memberikan karunia Roh Kudus secara unik dan berbeda kepada masing-masing umat percaya menurut kehendak roh. Ya, menurut kehendak roh. Jadi ya 9 tanda itu ya. Dan itu yang paling utama. Untuk apa karunia Roh Kudus diberikan? Nah, ini yang paling penting, saudara. Bukan untuk show. Bukan untuk pamer. Untuk keutuhan tubuh Kristus. Jadi kalau sampai engkau memaksa karunia-karunia yang engkau peroleh, engkau merasa aku karunianya adalah bernubuat. Aku karunia adalah melayani. Aku karunianya menasehati. Aku karunianya memimpin. Aku karunianya memelayani diakonia. Aku karunianya konseling dan segala sesuatu. Aku karunia berbahasa yang lain. Aku karunia sampai nanti yang terendah, hampir 30 karunia-karunia itu berbahasa roh. Akhirnya engkau terpisah dari keutuhan tubuh Kristus, engkau paksa. Saat itulah roh itu bukan dari roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja justru membawa damai. Bukan membawa ketakutan kepada orang lain. Roh Kudus bekerja, kita bersatu untuk penginjilan. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang paling mulia ketika dia memenuhi kita. Yaitu apa? Penginjilan. Menangisi orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Jadi penyalahgunaan karunia Roh Kudus berakibat orang menyombongkan diri dan memisahkan diri. Sehingga menimbulkan masalah dalam jemaat dan tidak bisa menjadi kesaksian yang baik. Seperti 1 Korintus 14 ayat 23. Coba kita lihat. Kenapa Paulus mengatakan bernubuat lebih penting, bahasa roh itu tidak penting,
Dan konteks daripada Korintus ditulis dalam konteks ini adalah Paulus menghadapi seperti zaman ini. Ada orang-orang yang hanya mementingkan bahasa roh. Oke. Sekarang kita baca 1 Korintus 14 ayat 23 bersama-sama. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Siapa yang ngomong ini? Paulus, bukan saya ya. Jadi Alkitab mengatakan demikian. Jadi mari hidup kita ini nggak boleh jadi batu sandungan di dalam berkomuniti. Jangan berpikir yang namanya batu sandungan itu ketika kita melalui kata-kata yang kasar. Melalui sikap yang arogan. Tidak. Paulus bilang, kalau kamu memaksa terus bahasa roh, bayangkan orang lain itu masuk. Dia tidak mengerti akan segala sesuatu. Komunitas kita disebut orang gila.